Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan hari ini kita kembali belajar Ta'limul Muta'allim pada tema klasifikasi ilmu dan keutamaannya. Anak-anakku, sebelum kita mulai ngaji, mari kita membaca Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji, dan juga para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, guru kita, orang tua kita, murid kita, anak cucu kita, semuanya saja mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah ilmu manfaat, rezeki barokah, badan yang sehat. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shadihah, tabarukan wa tawassulan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku, mari kita mulai ngaji. Tolong didengarkan, diharokati dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad hukiya 'anis Syafi'i rahmatullahi alaihi annahu qala al-ilmu ilmani, ilmul fiqhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abdani, wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Waqad hukiya, dan benar-benar diceritakan, Anis Syafi'i, dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, semoga rahmat Allah tetap atasnya, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam. Yang pertama, ilmul fikhi, ilmu fikih, lil adyani, untuk mengetahui ajaran agama, wa ilmu tibbi, dan ilmu kedokteran, lil abdani, untuk mengetahui badan, wa ma wara'a dzalika, dan ilmu selain yang disebutkan tadi, itu bulghatu majlisin, adalah ilmu bekal dalam majelis ilmu. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, di sini kita diajarkan bahwa secara garis besar ada dua macam ilmu, yaitu ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Apakah ilmu yang lain tidak ada? Ada. Tapi semuanya itu menurut Imam Asy-Syafi'i sebagai bekal dalam majelis ilmu. Misalnya begini, kita belajar ilmu fikih. Kalau yang kalian pelajari ya buku paket fikih itu. Kemudian apa yang menunjang dari untuk belajar ilmu fikih itu? Kalau kalian melihat bukunya itu buku paket, maka yang menunjang pembelajaran menggunakan buku fikih itu, buku fikih yang dari perpustakaan itu, kemampuan kalian dalam membaca teks berbahasa Indonesia. Kemudian kalau seandainya kalian belajar ilmu fikih dengan menggunakan kitab secara langsung, maka mau tidak mau harus belajar nahwu, harus belajar shorof, harus banyak kosakata Arab yang dihafal. Sehingga
nahwu dan shorof itu adalah ilmu bekal, penunjang untuk mempelajari ilmu fikih. Kemudian ilmu fikih itu sebenarnya apa? Ya, ternyata di sini menurut Imam Asy-Syafi'i, ilmu fikih itu ya untuk mengetahui kondisi ajaran, perintah agama. Itu ilmu fikih. Saya contohkan, misalnya dalam Al-Quran ketika berwudu, ayat hanya mengatakan wa idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Ayatnya hanya seperti itu. Jadi orang wudu itu kemudian hanya disuruh membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Hanya ada 4 langkah itu dalam wudu. Akan tetapi berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Nabi, maka banyak sekali penjelasan dalam hadis tersebut tentang wudunya Nabi. Kemudian ada lagi hadis misalnya innamal a'malu binniyat, sebagaimana di bab sebelumnya telah kita singgung bahwa segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Orang membasuh wajah itu hanya sekedar cuci muka ataukah wudu, itu bisa dibedakan melalui niatnya. Kalau niatnya itu wudu, maka membasuh muka itu ya wudu. Membasuh muka itu karena memang kondisi panas biar wajah tidak terlalu kering. Kalau tidak diniati wudu, maka ya hanya sekedar membasuh wajah. Lah fikih itu membahas secara mendalam, secara detail tentang ajaran agama. Sehingga tidak mungkin orang belajar Al-Quran hadis secara langsung zaman sekarang ini kok tanpa melalui penjelasan dari ulama, penjelasan dari orang yang ahli di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Kemudian kalau hanya melihat teks ayat dalam wudu, itu membasuh wajah. Wajah itu antara mana sampai mana? Kalau dalam Al-Quran nggak disebutkan batasan wajah itu mana, tidak disebutkan. Akan tetapi ketika kita ngaji, kita belajar ilmu fikih, ya, ilmu fikih itu adalah ilmu yang berdasarkan Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman ulama. Itu dimulai kalau atas itu dari tempat tumbuhnya rambut. Misalnya kening, di atas kening itu ada tempat tumbuh rambut. Ya mulai disitulah wajah, ke bawah sampai dagu. Kalau ke samping, ya itu dimulai misalnya samping kanan, ya ada telinga, ya. Telinga yang sebelah kanan, ya ujungnya, ya ujung daging, ujung kulit wajah yang ada di samping, ya tidak termasuk telinga. Kemudian ke kiri sama seperti itu sampai pada ujung kulit yang tidak termasuk telinga. Itu semuanya tidak ada di dalam Al-Quran. Maka kemudian ulama berijtihad, wajah itu mana sampai mana. Kemudian tangan, ya, membasuh tangan di dalam fikih ketika wudhu itu diberi batasan ujung jari tengah sampai siku. Kita nggak tahu siku ini sampai mana, persisnya sampai mana tidak tahu. Sehingga ulama itu memberikan batasan bahwa siku itu harus melewati siku. Jadi membasuh siku, membasuh tangan itu mulai dari ujung tengah sampai melewati batas siku. Sehingga tangan itu
terbasuh pada akhirnya, mencapai lengan sedikit, nah, itu batasan tangan. Kemudian ketika mengusap kepala, ulama itu berbeda pendapat. Wamsahu biru'usikum itu ada sebagian yang mengatakan semua kepala, ada juga yang mengatakan sebagian kepala. Sehingga kalau semuanya berarti rambut dan kulit kepala harus diusap. Kalau ulama itu melihat, memahami wamsahu biru'usikum, mengusap itu sebagian kepala, maka meskipun hanya sehelai rambut pun wudhunya itu sudah bisa disahkan. Nah, itulah perbedaan ulama, masing-masing ada dasarnya. Kemudian ketika membasuh kaki, itu dimulai dari ujung jari yang 5 itu sampai mata kaki. Kita nggak tahu mata kaki ini batasnya sebelah mana, maka lebih baik ditarik lagi ke atas sehingga mencapai bagian bawah dari betis. Ya, seperti itulah ilmu fikih untuk mengetahui ajaran-ajaran agama. Wa ilmu tibbi lil abdani, yang kedua adalah ilmu kedokteran untuk mengetahui tubuh, menjaga badan, ya. Jadi tubuh kita ini sehat atau tidak itu memakai ilmu, namanya ilmu kedokteran. Misalnya kita dilarang untuk memakai, dilarang untuk memakan, ya, makanan yang berbahaya untuk tubuh misalnya. Itu semua dijelaskan dalam kedokteran. Kalau misalnya orang sakit, kemudian dia berobat ke dokter, pada akhirnya dia juga akan mendapatkan penjelasan dari dokter, konsumsi obat ini, jangan melakukan ini dan itu. Misalnya habis minum obat harus istirahat, itu kan juga mengistirahatkan tubuh, ya. Kedokteran itu kan istilah modern. Sebenarnya kalau zaman dulu itu, kalau zaman Nabi ya ada, ya, sampai ada kitab At-Tibbun Nabawi, kedokteran ala Nabi gitu kan, pengobatan badan ala Nabi. Yang terkenal hingga sampai sekarang itu kan Bekam itu. Kalau kita orang Indonesia sebenarnya sebelum ada dokter ya pakai istilah dukun kan, ya. Dukun itu jangan keburu dimusyrikan, ya. Lihat saja dulu, ya, apa yang dia lakukan. Dan dukun itu bermacam-macam. Misalnya dukun bayi, ya, berarti kan dia menolong orang yang mau melahirkan, ya. Dukun pijet, oh berarti dia punya keahlian untuk menolong orang ketika tubuhnya tidak sehat, dipijetkan begitu. Jadi tidak keburu memusyrikkan. Yang perlu dijaga itu ketika berobat harus diyakini bahwa kita berobat itu adalah upaya, termasuk dokter memberikan obat. Kemudian misalnya kita datang ke dukun pijet berusaha mijet kita, itu juga bagian dari upaya. Yang menentukan sembuh atau tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau berobat ya harus tahu, ya, harus diyakini itu adalah bagian dari upaya. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Selain ilmu fikih dan selain ilmu kedokteran, itu sebenarnya adalah hanya bekal saja, ya. Bekal dalam majelis ilmu. Seandainya dalam fikih dan ilmu kedokteran bertentangan, maka ijtihad ulama itu berbeda. Ya, misalnya dulu awal-awalnya Covid itu kan kita susah mencari yang namanya vaksin, itu susah. Sehingga ketika ada vaksin kemudian dilihat dulu menurut kedokteran ini terbuat dari apa bahannya. Kalau bahannya itu suci maka jelas boleh. Kalau bahannya itu tidak suci maka diperdebatkan antar ulama.
Sehingga vaksin itu, kalau toh memang tidak ada vaksin lain dan itu satu-satunya cara agar selamat dari virus COVID misalnya, ya harus bisa diterima. Oleh karena ada ijtihad ulama yang mengatakan bahwa yang masuk ke dalam peredaran darah pada akhirnya itu akan larut dan bisa dikeluarkan dalam bentuk keringat atau bentuk yang lain, sehingga sebenarnya sudah keluar, tidak mengotori tubuh lagi, kan begitu. Itu kondisi seperti itu maka diperbolehkan. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, di sini ada definisi ilmu. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkuru liman qamat bihi kama huwa. Wa amma tafsirul ilmi, dan adapun definisi ilmu, fahuwa adalah sifatun, sifat, yatajalla yang menjadi jelas, biha dengan sifat, apa al-madhkuru, sesuatu yang disebutkan, liman bagi orang, qamat yang bekerja atau melakukan, bihi dengan al-madhkur, kama huwa, sebagaimana adanya. Jadi ilmu itu mampu menunjukkan satu hal yang disebut. Misalnya ada orang menyebutkan alun-alun, maka definisi alun-alun itu apa? Sebuah tanah yang lapang, berada di tengah perkampungan atau di tengah kota, kemudian sarana apa di situ disebutkan. Nah, itulah ilmu tentang alun-alun. Kalau misalnya kita melihat lagi ada orang menyebutkan cilok. Nah, cilok itu apa? Terbuat dari apa? Berapa lama membuatnya? Berapa lama bertahannya? Rasanya bagaimana? Nah, itu pengetahuan tentang cilok. Nah, pengetahuan itulah ilmu. Jadi dengan ilmu orang mampu menjelaskan apapun yang disebutkan. Nah, itu definisi ilmu begitu menurut ulama. Sedangkan di sini wal fikhu, fikih itu adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi ma'anau'i ilajin. Ma'rifatu daqaiqil ilmi, pengetahuan detail-detail ilmu, ma'anau'i ilajin, beserta macam cara untuk menyelesaikannya, memperbaikinya. Ya. Jadi kalau ilmu fikih itu tidak detail, maka bukan ilmu fikih. Nah, sekarang itu banyak sekali orang yang kepinginnya ibadah itu langsung niru Nabi Muhammad SAW, padahal dia hidup zaman sekarang tidak pernah ketemu Nabi. Seakan-akan penjelasan ilmu fikih menurut ulama itu tidak penting, padahal itu sangat penting. Misalnya ini, Nabi Muhammad setelah wudhu itu berdoa, misalnya Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita setelah wudhu, doanya begitu. Lah, itu tahu dari mana? Tentunya tahu dari hadis Nabi. Hadis Nabi itu kemudian sampai kepada kita itu melalui rangkaian, melalui rentetan mata rantai ilmu. Nabi mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada para ulama, sampai pada guru-guru kita saat ini. Itu jelas membutuhkan penjelasan ulama. Kalau mau merujuk Quran hadis langsung, itu kita kesulitan. Rawan sekali kita salah. Kenapa? Kita hidup jauh dari Nabi. Jauh sekali masanya. Sudah ratusan bahkan ribuan tahun kita. Maka harus mengikuti jejak para ulama itu bagaimana menjelaskan tentang ilmu. Apalagi fikih kaitannya ibadah. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, menurut Abu Hanifah, qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, ya,
pendapat Abu Hanifah tentang fikih. Fikih itu apa? Al-fiqhu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Al-fiqhu, fikih adalah ma'rifatun nafsi, pengetahuan diri. Mengetahui apa? Ma, sesuatu, laha, yang menjadi haknya. Wama, dan sesuatu, alaiha, yang menjadi kewajibannya. Ya, tadi Pak Guru menjelaskan tentang kewajiban ya, misalnya wudhu. Misalnya ada larangan, bagaimana? Itu juga ulama. Saya contohkan saja, istinja. Tahu istinja ya? Bahasa sekarang itu kalian kenalnya cawik ya. Habis buang air kecil atau air besar, itu cawik. Di Quran nggak ada, cawik itu nggak ada. Toharoh itu saja melingkupi 3 hal. Misalnya wudhu, mandi junub, sama tayamum. Itu toharoh. Kalau di Quran istinja itu nggak ada. Yang ada di dalam hadis ya. Kalau hadis Nabi itu yang menyebutkan istinja itu dengan air. Kalau nggak ada air, 3 batu atau sesuatu yang kasar ya. Kalau di hadis memang tertulisnya bisa lasati ahjarin, 3 hajar, 3 batu. Namun kemudian ulama berijtihad, ternyata bukan hanya batu yang bisa dipakai, pokok sesuatu yang kasar, kering ya, itu bisa menjadi media bersuci. Istinja itu, cawi itu. Cawi itu hukumnya apa? Wajib. Di Quran nggak ada kata-kata kewajiban kalian setelah buang air besar, buang air kecil. Cawi itu nggak ada di Quran. Di hadis itu hanya disebutkan bahwa istinja itu Nabi dengan air. Kalau enggak, dengan hajar, dengan batu. Kalau bisa, maka dipakai keduanya. Pakai batu dulu, kemudian dibersihkan pakai air. Kan begitu. Itu nggak ada kata-kata wajib sama sekali. Yang menjadikan itu wajib adalah adanya hadis tentang 2 orang. Ya. Jadi suatu ketika Nabi itu bersama sahabat berjalan-jalan di Madinah, melewati kuburan. Karena Nabi itu orang yang dibukakan oleh Allah pintu pengetahuan yang gaib, sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang, Nabi tahu. Akhirnya Nabi berhenti di kuburan itu, kemudian mengambil pelepah kurma, menancapkan di kuburan, kemudian mendoakan orang yang ada di kuburan tersebut. Para sahabat bertanya, Nabi kok begini? Oh iya, karena di dalam kubur ini orangnya lagi disiksa. Kenapa disiksa? Karena dia ketika hidup di dunia, habis BAB, buang air besar atau buang air kecil, ya itu tidak istinja, tidak bersuci. Ya. Jadi cawi itu pada akhirnya wajib. Kenapa? Ada hadis tentang azab kubur, mereka yang meremehkan istinja. Pada akhirnya disimpulkan, oh berarti istinja itu wajib. Nyatanya kok itu ada siksa kubur bagi mereka yang tidak beristinja. Nah, seperti ini kan kewajiban bagi diri. Ya, bagi diri kita, bagi diri manusia itu cawi. Kalau sekarang itu kan sudah macam-macam ya. Ada jeding ya. Kalau yang konvensional itu ya kayak di madrasah kita misalnya. Semuanya ya pakai jongkok gitu kan. Yang pakai duduk sedikit sekali. Kalau di luar misalnya di mall segala macam, itu kan orang kencing itu pakai urinoir itu, pakai berdiri itu. Saya melihat itu tidak sesuai dengan syariat kita. Nah, bagaimana fikih mencermati itu? Ya, pada akhirnya ya ada yang kemudian secara tegas mengatakan itu haram, ada yang secara tegas ya itu makruh saja. Kenapa? Ya karena memang kalau kencing dalam kondisi berdiri itu kan seperti itu ya. Dan bahayanya di sana ketika misalnya kencing berdiri seperti itu, najisnya bisa kemana-mana. Itu yang bikin kita haram pada akhirnya kencing seperti itu. Kalau bisa menjaga
najisnya tidak nyiprat kemana-mana, maka ya cukup dengan ya makruh saja. Kenapa makruh? Karena memang Nabi jongkok ya, itu diceritakan memang begitu. Nah seperti itu kan dalam sekali, detail sekali pemahaman kita tentang agama. Disitulah fikih ya. Jadi fikih itu selalu detail. Kalau fikih itu tidak detail berarti bukan fikih ya. Fikih itu berbicara hukum, ada wajib, ada haram, ada mubah, ada sunnah, ada makruh ya. Ada 5 hukum itu. Ini hukumnya apa? Kalau enggak wajib ya haram, kalau enggak ya sunnah, kalau enggak ya mubah, kalau enggak ya makruh, kalau enggak ya itu sudah ada 5 itu ya. Jadi tidak mungkin berbicara hukum di luar 5 hukum tersebut. Itulah fikih. Fikih yang kita pahami, fikih yang mengikuti ulama, akhirnya mata rantai ilmu itu sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, demikianlah ngaji kita tentang klasifikasi ilmu. Semoga bermanfaat mulai awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane.